Nanam padi, terus itu bilangnya katanya gelap gitu, udah nggak lihat apa-apa gitu. Kami tetap membutuhkan warang. Apa-apa sing wis tekan ning gone awakmu, mripatmu kuwi pemberiane Gusti Allah. Jangkungan aku ya Bu ya. Yang aku laku ngopeni anak putu jangkungan ya Bu ya. Sultanil Najim Wajil Manil Kadim. Badannya lebih enak apa lebih enteng apa gimana dibanding tadi? Ya ampun enteng. Ampun enteng udah ringan ya Mbak ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan terus menyajikan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan hari ini sudah hadir, ini pasien keluarga dari Ponorogo, yaitu Ibu atau Mbah Semi. Umurnya udah 65 tahun. Nah, beliau punya anak yang bekerja di Hong Kong, yaitu Mbak Suni. Umurnya 49. Nah, Mbak Suni ini menjadi fans Mata Langit sudah lama ya? Iya udah lama. Sudah pengen membawa ibunya. Iya. Ya, ceritakan dong keluhannya ibu apa? Oh ya. Sabar Mbak. Ya. Ini ibunya ngomong bahasa Jawa, katanya matanya mboten ketinggal, itu artinya matanya tidak melihat. Jadi Ibu Semi ini matanya tidak melihat sudah 5 tahun dan kejadiannya aneh, tiba-tiba langsung gelap dan itu posisi lagi di sawah ya Mbak ya. Iya. Sabar ya Mbak. Tadinya nggak kenapa-kenapa ya, biasa normal. Mbak yang cerita. Tadinya biasa. Sedangkan Mbak Suni kan kerja di Hong Kong ya, tidak bisa mendampingi ibu setiap hari, jadi beliau kepikiran di sana gitu. Sebenarnya pengen berobat udah lama, saya menawarkan jarak jauh gimana, karena dia mengeluh belum dapat cuti-cuti nih gitu. Terus tapi beliau bilang, aku nggak puas, pengen ketemu langsung gitu ya Mbak. Makanya nunggu cuti ini baru 2 hari di Indonesia langsung bawa ibunya kemari ya. Iya. Jadi awalnya tuh lagi di sawah. Nanam padi, terus itu bilangnya katanya gelap gitu, udah nggak lihat apa-apa gitu. Itu siang apa sore kejadian? Injing. Injing itu pagi. Entah jang. Habis sarapan terus ibu nyawa. Nggih, Terus, tanam terus? malih. Mau tanam? Lari ang niku mboten ketinggalan pulang. Jadi Gedul-gedul. aku sambil translate. Jadi belum melihat barisan apa Barisan yang mau padi, ditanam padi itu. itu nggak kelihatan, kabur Iya, nggih Mbah. iya, kabur. Terus habis itu Pulau Wasul. langsung pulang nggak lihat. Jadi siapa yang ngantar pulangnya? Tetangga sama tetangga. Oh, dibantu tetangga. Iya, dibantu tetangga pulang. Nah, terus setelah itu sempat dibawa ke dokter. Iya. Katanya otot sarafnya putus, bilang gitu. Terus habis itu sama kakak saya udah nggak diobatin lagi. Gitu. Terus suruh bawa ke orang pintar. Tapi sempat Bukan dibawa ke dokter. sempat dibawa ke orang pintar. Sempat. Terus Ke pijit saraf itu juga sering katanya bilang gitu. Tapi nggak ada perubahan gitu. Wong Salwangsul tadi Ibu bilang artinya bolak-balik. Jadi ke pengobatan tuh udah bolak-balik tapi belum ada perubahan ya, Mbah nggih. Malah tambah parah bilangnya gitu. Oke, terus katanya mbahnya ini pernah mimpi buruk didatengin orang laki-laki ya Mbah? Ceritakan Mbah gimana Mbah? Burung niku Mukanya tuh dikerudungin. Mukanya? anduk karung. Oh, mukanya tutupan sarung. Terus? Tutup, dibungkus. Wajahnya nggak kelihatan. Mboten kelihatan. Tapi dia pegang kepala ibu terus diremes-remes. Iya. Terus habis diuyak-uyak kepala ibu terus bagaimana? Kula bertangi. Oh, terus bangun ibunya. Bangun. Ping pindho ngoten niku. 2 kali mimpi yang sama Nggih. kejadiannya. Nggih. Aneh juga ya. Terus Niki sing keri niki kula niki kaya diranggai digerayai. belakangan ini ada yang meraih ibu. Itu dalam mimpi atau nyata Bu? Mimpi. Oh mimpi. Tangannya terlihat tapi wajahnya? Wajahnya mboten lihat. Wajahnya nggak kelihatan ya. Nah terus katanya pernah kemasukan ular rumahnya ya? Dulu sering kemasukan.
Sering? Iya. Nggih, mantu Waktu kula kakak dan saya kirim. masih ada sama suami saya sakit di situ sering mas kemasukan. Jadi ayahnya sudah meninggal. Terus kemudian selang beberapa tahun suaminya meninggal. Terus selang beberapa tahun lagi Kakak saya. kakaknya. Jadi kehilangan keluarga berturut-turut dalam waktu yang berdekatan ya. Terus apa lagi Mbak yang menurut Mbak itu aku harus bawa ibuku nih ke mata langit gitu. Iya, itu katanya kok kakak ipar saya aku bilang katanya rumah itu ada apa? Ada ininya gitu. Ada Ke penunggunya. Ininya, gitu. Terus Itu rumah udah lama apa memang rumah baru? rumah udah lama. Memang dari dulu tinggal di situ. Dari dulu tinggal di situ. Gitu. Yang tinggal siapa aja? Ya saya, ibu saya, terus bapak dulu, Heeh. terus itu anaknya kakak saya di situ semua. Terus suami saya meninggal kan kakak ipar saya suruh nemenin ibu saya 4 tahun. Terus sekarang saya suruh nemenin keponakan saya. Berarti di rumah itu saat ini Keponakan yang saya. tinggal ibu ditemani Keponakan, ponakan. iya. Ponakannya laki apa perempuan? Perempuan. Oh iya iya. Oke, jadi ibu mimpi buruk 2 kali berturut-turut aneh, terus susah tidur apa enggak, Mbah? Kalau malam? Nggih. Enggak. Kalau malam susah tidur. Nek sore niki pun ngantuk, ngoten lap ngoten mawon pun dugi padang mboten tidur. Kalau sore suka ngantuk, tapi justru kalau malam nggak bisa tidur sampai pagi. Nggih. Oh, jadi kalau tidur jam berapa, Mbah? Kan malam sampai pagi nggak tidur, berarti tidurnya kapan? Jam Siang. Kalau pagi habis sarapan gitu kadang dia tidur. Jadi kayak terbalik ya? Oh iya, terbalik. Waktunya orang melek Dulu malah katanya tidur. tengah malam itu katanya pingsan, nggak ada yang tahu. Ya Allah. Kayak ada yang dorong gitu loh Di mana, Mbah? di dekat dapur. Di rumah ya? Iya di rumah. Terus sadarnya bagaimana? Ada yang ngunangi, ada yang mboten wonten bangun sendiri? jen no. Walah, pas sendirian. Nggih, jen nggih. Rasa kula niki hanya panyap ngoten. Badannya terasa dingin. Aku turu ning kene. Terus Ping 3 lho niku asal pisan niku. jadi pingsannya 3 kali berturut-turut dan tidak ada yang bantu. Entah ya ijen mboten enten koncone. Kasihan. Oke, jadi Mbak ini ingin mengetahui ya, apakah memang ada gangguan gaib di badan ibu apa enggak? Karena banyak kejadian aneh yang mengiringi keluhan yang dialami oleh ibu atau Mbah Semi ini. Baik Panglima, apakah bisa disampaikan apa gangguan di badan Mbah Semi ini Ya. ada kaitannya dengan cerita-cerita yang disampaikan tadi? Ya memang makhluk-makhluk goib itu bangsa jin ya, bukan bangsa jin, setan ya, itu mencari titik kelemahan kita biasa di tubuh kita gitu. Jadi dia menyerang itu gitu. Jadi memang serangan kalau yang saya lihat memang sudah ada ke arah rumah ibu dan mengikuti ibu juga. Yang pertama tuh kayak ada siluman nenek-nenek, Agak keras. ada Bang. siluman ular, ada pocong, ada banaspati. Habis itu ada makhluk kayak gorila saya lihat, berbulu. Suaranya kayak wah kayak gorila gitu. Itu yang terlihat saya besar hitam. Jadi salah satu yang terlihat itu. Mbah, maaf Mbah mau nanya, kalau tadi kan Mbah mimpi ya. Kalau saat ini tidak ada mimpi, apakah pernah merasa aku ada yang ngikutin atau aku ada yang mengawasi gitu, pernah enggak Mbah? Mboten. Enggak ya, ya udah. Oke, kita akan menelisik akar permasalahan Mbah Semi. Ini Mbahnya kalau nggak bisa duduk bawah pakai bangku yuk. Nggak apa-apa, nanti taruh pakai bangku. Di sini Mbah. Monggo Mbah Riki. Mbak Suni deket aku sini. Nah, nggih. Duduk Mbah. Tak pegangin. Nah. Nggih, Madam Riki. Iya, hadap ke sini, Mbak. Allahu Akbar. Pegangan saya. Enggak apa-apa ya. Siapa kamu? Assalamualaikum. Ini adalah makhluk yang kita bisa interogasi terkait keluhannya Mbah Semi. Siapa kamu? Nunggu nih apa? Tanah. Terus bawaan tanah berarti? Yang dilakukan di tanah itu apa? Cing. Oh, yang ditanam. Siapa yang nanam? Lemasing gurih apa lemasing samping? Punya tetangga 2 ya? Yang mana ini? Jogong. Untuk penjagaan.
Biar dia ada yang masuk. Kenapa? nggak ada yang masuk. Jadi ditaruh. Kamu penjaga siapa yang nyuruh goib, kamu? Karena udah meninggal. Iya, jadi hubungannya apa? Karena tempat tinggi. Dulu tempat yang angker, wingit. Ibu nggak tahu ini. Angkernya kenapa? Mungkin bangsa-bangsa Jadi kata dia, Mbak, kata dia banyak bangsa-bangsa dia di situ. Nah, bangsa-bangsa kamu di situ tuh, apakah semuanya ditanam oleh pemilik tanahnya atau kalian memang tempatnya di situ? barang atau di saat membangun padi dan di Oh. Waktu bangun rumah, ada padi yang ditaruh di atap. Oh, Apa ya? Itu rumah lama Mbak Ratna. karena kami tetap membutuhkan wadah untuk kami tetap hidup. Nah, berarti nyari wadah baru. Karena kenapa memilih ibu atau Mbak Semi? Tinggal hari-hari ada di rumah. Karena Mbak Semi yang sehari-hari ada di situ. Nah, kamu apa reaksinya kalau ada di badan Mbak Semi? Apa kamu yang membuat beliau nggak bisa lihat? Kadang itu dibuat bingung, ini nggak tahu jalan. Mau ke kamar mandi itu dibuat bingung. Lalu udah siap? Nabrak tembok. Ya Allah, Oh. kasihan. Pakai tongkat nggak di rumah? Enggak, cuma adanya Terang apa tangan, jalan pegangan. saya apa tembok. Aliran wis pecat. Alirannya wis pedot, udah putus. Aliran apa? Oh, ini saraf matanya mungkin yang dimaksudin. Kenapa kok bisa putus? Apa penyebabnya? Karena kami menunggangi raga itu yang mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh manusia seperti manusia lainnya yang ada di tempat itu. Manusia lainnya itu siapa? Yang sakit seperti ini hanya ibu ya? Ya ibu. Ponakan nggak? Terus itu kakak ipar saya sering sakit gitu kalau di situ. Sakit-sakitan Nah, tinggal di situ. Iya. Apanya yang sakit? Mata apa bukan? Katanya sesak napas gitu loh. Kalau katanya sering ditindihin. Tanya Mbak. makhluk Gede, gede. bapak saya siapa tuh bertanya Mbak? Nggak tahu. Enggak, tanya Mbak. Itu nggak apa-apa tanya. Kami bukan saja rusak saraf mata, tapi kami dapat mempengaruhi detak jantung, mempengaruhi pernapasan, Pernafasan, mempengaruhi sesak napas. Terus jantung suka berdebar-debar. Perut. Siapa yang ada keluhan di perut? Siapa Mbak? Keluarga. Mbah suka sakit perut nggak Mbah? Oh enggak, berarti bukan Mbah. Siapa aja di situ yang kamu ganggu? Selain Mbah Semi. Kakak iparnya, Iya. ponakannya. Ponakanku itu katanya sakit lambung. Nah itu perut dibilang kan tadi. Iya sakit lambung. Iya. Kemarin juga sakit lambungnya sakit. Sering sakit lambung. Kamu bilang kamu adanya di rumah, tapi kenapa serangannya waktu di sawah ya? Waktu mbahnya nanam padi. jika kami lakukan di rumah itu, maka akan terlihat jelas kami bekerja. Maka itu kami melakukan di luar rumah itu agar tak nampak oleh kami. Biar nggak terlacak. Jadi kayak kejahatan yang disembunyikan gitu loh. Caramu gimana merusak penglihatannya Mbak Semi? Kok tiba-tiba langsung nggak bisa lihat apa patok padi itu loh? Irisan padi nggak langsung kabur ya Mbak? Nggak bisa lihat. Diapain? Disayat. Karena jaringan Disayat jadi putus jaringannya Mbak. Langsung hilang. Makanya aneh tiba-tiba gelap gitu. Mbah nanya Mbah. Mbah yang nanya. Saya ngakon sopo gitu Mbah. Sing banter Mbak. Sing apa? Singakan sopo? Anu mataku ke. Yang nyuruh siapa? Pakai
Ikat kepala. Nganggo kain. Nganggo kain. Kain pakai atas. Gimana sih? Ya tadi ketutup sarung. Oh iya, yang ketutup sarung itu yang datengin ke mimpinya Mbah. Itu siapa dia? Mbah, yang nguyek-nguyek kepalanya waktu mimpi itu kan nggak kelihatan mukanya. Tapi menurut Mbah itu laki atau perempuan? Laki. Laki ya. Apa benar itu laki-laki? Sing ngajai awakmu Yang ngerjain laki-laki. yang membuat kau tertidur, tak sadarkan diri. Pingsan. Yang membuat Mbak pingsan. Yang tengah malam pingsan itu ya. Sampai 3 kali nggak ada yang Iya. nolong. Kenapa kok Mbak dibuat pingsan? Kasihan banget. Tinggal sendiri, nggak ada yang nolongin. Sadar-sadar sendiri, jadi nggak tahu juga berapa jam pingsannya ya. Iya nggak tahu. Setelah itu, kau sering mengalami interaksi dengan bangsa kami Contohnya, karena kami ingin mengambilnya. mengambil apa? Karena kami ingin mengambilnya katanya. Itu apa? Ngambil apa? Kami membutuhkan pangan. Terus yang suara apa? Ledakan sama suara taburan pasir di atap itu apa? Apakah itu golongan kamu? Pun Bubur. Maksudnya? bubur merah. Bubur merah, Mbak. Jenang ya kalau di Jawa namanya. Kenapa bubur merah? Sediakan bu Oh, minta disediakan bubur merah. Untuk apa? golongan Lah iya. Tujuannya apa? Misalkan kan harus ngasih tahu dulu alasannya. Ngapain kita ngasih bubur nggak ada tujuannya? Biar apa? penghormatan. Penghormatan. Yang nggak dihormati. Emang siapa kamu? Kita kan Maka itu akan kami jaga. udahlah kamu pulang aja ke tempat asalmu. Kan yang ada juga. Kasian Mbahnya ini loh. Anaknya jauh di Taiwan. Hong Kong. Jangan salahkan kami jika kami menggerogoti raga manusia. Salah kamu. Yang ada di atas tanah. Emangnya dulu perjanjiannya gimana? Gitu ya. Karena kami ditempatkan di tanah ini. Latihan tanah itu. Mbah ini udah paham belum, Mbah? Siapapun yang ada di tanah itu pasti sakit. Apa iya? Semoga Mbak sehat-sehat ya. Mbak kan cuma 2 minggu pulang. Nanti Iya, 2 minggu, 3 minggu. Iya. Balik lagi Iya, ke saya rumah. beberapa hari ini kan lemas banget. Pengennya tidur aja. Lah, kamu ganggu Mbak Suni. Biasanya kan saya beres-beres rumah terus kerja gitu. Ini enggak 4 hari ini lemas, saya pengen tidur. Ibu saya juga tidur terus ini. Semangat Dewi Sulamun Kayak hilang semangat. Iya, hilang semangat, iya. Turu. Iya, ngantuk terus badannya saya. Biasanya kan kerja terus beres-beres rumah saya itu. Ini enggak. Ya udah, kamu nih sekarang udah ketahuan ya ada keberadaanmu. Kamu sekarang maunya apa? dibuatkan Coba minta bubur lagi. Kalau nggak mau gimana? Coba ngomong. Kalau nggak mau gimana? Dia tobat aja ketemu. Mending tobat aja yang ikut Panglima. Mau nggak? ono sing sakit awak. Iya udah nggak boleh lagi kok. Ngancem dia. Maksudnya apa deh? Kalau nggak ngikutin mau dibuat sakit lagi yang tinggal di situ. Oh, jangan. Tobat aja kamu. Masuk Islam mau. Ikut saya mau, ikut saya. Kamu punya Tuhan nggak? Lebih Siapa baik Tuhanmu? masuk nih pohon. Pohon. Ada pohon di rumah? Nggak ada. Pohon Cuma mana? pohon mangga di belakang itu. Kamu mau masuk pohon mana? Nggak pisang, pohon pisang. Kamu Tuhannya siapa? Pohon itu Mangga.
Manggar sama pisang di Nggak belakang. boleh, tetap nggak boleh. Kalau kamu pindah ke pohon sama aja bohong, masih di lingkaran itu. Asalmu dari mana sih? Asalku dalam balutan kain Berwujud sing apa? dipendem Yang dibungkus kain itu berwujud apa? Apa keris kecil atau tanah atau apa? Kerajaan. Oke. dan Ya udah ya, pulang aja kamu ke tempat yang ke dukunmu, atau enggak ikut Panglima tapi tobat dulu. Iya Mbak. Adem yang di lemari. Di belakang. Nggak apa-apa Mbak, kalau soal dipendam di mana itu nanti makhluknya yang dilumpuhkan ya. tegar awak Nggak boleh. Allah Akbar. Nggak apa-apa. Nanti kita bereskan kalau sudah ngobrol sama Ismi ya. Mbak, bangun dulu ya Mbak. Pindah kita. Yuk, bismillah. Oh, biasanya jagongan. Biasanya jagongan ada. Kau mama. Mari madep sana Mbak. Biar kelihatan kamera. Nggak apa-apa, bahaya nggak apa-apa. Iya, nak. Nggak apa-apa, kasihan. Nggak apa-apa, biarin. Nggak apa-apa. Enak sak Tak ngarepe. ngarepe sak kepenake. Yo sepurane yo. Maaf katanya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku tak jaluk melu tekan kene tak arep ono sithik tak omongi. Maaf Mbak, kalau boleh bahasa Indonesia ya Mbak. Ya, Nanti Mbak yang bantu translate ya. ono kuwi bangunane kuwi yo memang semua rumah yang keterkaitan didiami kuwi sudah lama dan sudah rumah turun temurun, ya toh? Yang di tempat itu Som, Mbak Semi. Mas Semi dipanggil di Semi. Mbak Semi, Semi. Semi. Kalau ini Mbak Suni, ini Mbak Semi. iyo ngerti aku. Semi panggonanmu kuwi kabeh sing dienggoni awakmu kuwi omah turun temurun, ya toh? Warisan. Mbah-mbah biyen teng mriku. Nggih, Terus gimana Mbak? Eko karo mbokmu. Dulu orang tuanya itu suka main apa? Oh, mboten kula mboten ini. Orang tuanya Mbak Semi dulu apa? Petani. Iya, kan. Tani. Apa suka apa tirakat orang Minang? Enggak, iki kayak nenek balon kali loh, Mbak. Mulai wahlor kali gane kerja. Kerja. Nandur tebu. Ning kebun, Kebun. sawah. Sawah. Tapi yo kuat. Kuat. Kuat dan berani. Mbah laki, mbah perempuan. Dua-duanya kerja di kebun. Terus gimana Mbak? Karena semenjak kamu jadikan satu rumah itu, ada saja perkaranya. Kejadiannya, ya toh? Maksudnya kejadiannya tuh yang apa mulai dari ayahnya meninggal, suaminya meninggal itu ya? Iya. Yo dirapihin barang kok. Kan Direnovasi. Renovasi saya Dijadikan satu dulu. Iya. Berarti meninggalnya keluarga itu ada kaitannya dengan ini ya Mbak? Mbah baik kuat sudah dalam usia yang tua saja masih kuat kok. Dia gawe orang menangi. Mbak Suni. Iya orang menangi gue. Mbak dulu nggak sempat kerja di sawah gitu, langsung keluar negeri. Tidak pernah, Dulu sempat maksudnya enggak apa. enggak ketemu kakek nenek. Semenjak awakmu di nggon kuwi ono ae perkarane nggih. Semenjak rumahnya dijadiin satu, Padha ada loro aja kabeh. kecapean.
Mbak Sumi termasuk berani. Katanya suka masuk ular, Mbak. Nah ya itu. Kan itu samping rumah kan ada kuburan itu. Ya iya. Ada di situ. Iya, apa namanya? Orang keguguran itu loh Mbak Ratna. Itu loh. Ngerti tau? Wis lah. Iya. Wis aku udah wedi lu ngomongin. Iya. Halo. Enggak, ini kan kami mau mengambil pelajarannya aja. Mbak. Wis tak pokoke omah opo prihale sing ono. Apa sih? Aku kon ngomong Indonesia Apa ini. perjanjian? Jadi goib? begitu bukan. Apa itu, Mbak? Sesuatu tempat yang sudah ada hal Apa tuh? Ikrar. kedekatan dengan Ikrar. bangsa setan, maka tidak akan bisa tenang di dalam rumah. Siapapun yang menempatinya akan terus Kena berimbas. akan terus berhadapan dengan hal itu. Solusinya Mbak. Kalaupun mati dan hidup itu Urusan kuasanya Tuhan, tapi perihal keapesannya itu Iya. nempel. Iya, Mbak. Ditambah dengan apabila yang menempati tempat itu keimanannya kurang tinggi, itu akan menjadi sesuatu yang kuat untuk bangsa mereka terus mengganggu. Iya ya. Karena itu memang dari situ. Iya. Oke. Kasihan ya Mbak. Terus solusinya gimana Mbak? Ya iki mesti ono sing nggone kuwi mesti diresikno. Harus dibersihkan rumahnya katanya. Kalau tidak nanti berdampak ibumu dicelakai terus. Bayangkan berapa kali ibumu jatuh di rumah itu, diunyeng-unyeng di tempat itu. Iya, dia obok-obok istilahnya. Kesel itu kayak Kalau kayak kesel gitu, bilang kan curang-curang. Sekarang Tuhanmu baik memberikan penglihatan batin bahwasanya ada sosok yang jahat walaupun matanya membayangi hidupnya. mata batinnya Mbak. Kenapa? Karena ini dikatakan goib. Goib itu tidak nampak secara terang-terangan, tetapi wujudnya ada. Tapi dia tidak bisa melihat wajahnya. Iku ki rak delok, ora dikei delok raine kaya apa ki ora delok, ora dikei. Wajahnya ndak Tapi kelihatan. wujude ki krasa kuwi itu Laki-laki. kuwi lanang ya toh. Sing unyeng-unyeng dasmu kuwi lho. Sing Lanang. iya kuwi. Itu makhluknya Mbak. Tapi raine ora dikei ro. Nggih, mboten tukaniro, tutupi ngoten. Nah iya, ya kuwi maksudnya kan dia itu menyembunyikan dirinya. Identitasnya ya. Iya. Berarti ada satu tuntutan. Iya. Bahwasanya kamu ngapain di sini? Benar. Jadi kesel. Semua yang di situ terjadi sesuatu. Yang kakakmu yo ngerasano. Iya. Bojone ngrasakne, Nah, kuwi ayahe ngrasakne. Nah, sekarang kamu ingat dulu sebelum itu diperlebar, semua adem ayem. Iya. Adem ayem, Le. Jadi kayak ini ya, kayak makan korban ya. Lah iya kasihan ya. Kakak ipar saya itu sama anaknya. Kayak makan korban. Memang. Makanya ada. Kayak kesedot. Jadi secara harta dunia tambah tinggi tapi ketenangan berkurang malahan ya. Mbak, tadi kan penjelasan makhluknya itu katanya saraf matanya Mbak udah digunting, udah diputusin Mbak. Apakah bisa sembuh Mbak? Wis angel. Tapi nanti setidaknya ada sedikit Remang-remang. remang. Setidaknya dia ada sedikit tuntunan cahaya. Jangan Walaupun gelap sama tidak sekali. sempurna, tidak Iya, jelas. Karena ini sudah ketutup kain sarung itu, Dikerudungin itu loh. kukupan, Dikerukupi ya. ngono kuwi. Ya itulah kaitannya. Nggak Pesannya. aneh aja ya, orang nggak kenapa-kenapa kok
Tiba-tiba langsung gelap kan Bisa habis dilihat. nanam Padi. padi kan Mbah, aneh Ada yang gitu. mau ditanyain lagi enggak? Oh ya, maksudnya iki kabeh Apa-apa sing- bahasa diem kan. Apa-apa sing wis tekan ning gone awakmu, mripatmu kuwi pemberiane Gusti Allah. Tapi memang dampak kayak Iya, iya. bentar lagi nih datang ada. Iya, benar tak jelasin, Mbah. Masih Jadi, lama 20 menit lagi. Nanti kasih tahu apa-apa yang terjadi itu kaitannya memang ada sesuatu yang tersembunyi dari rumah. Tapi belum pernah dibersihin sebelumnya. Belum. Secara goib belum. Secara spiritual. Dulu di rumahnya ya adem-adem, enggak apa-apa, sehat. Ya ke sawah, ya apa, bapaknya ini yo sehat. Ya dong, setelah dibenahi langsung, gak lama. Oh gitu. Terus 3 anggota keluarganya yang meninggal. Di situ. Iya 3, bapak saya, Suami. suami Gawat saya, juga ya. kakak saya. Iya. Jadi menelan Gawat korban. juga berarti. Semoga Mbak sehat-sehat. Kelihatannya kayak biasa-biasa Laki-laki saja. ya, Iya. Dia pun semuanya. Oh udah iya, baru ingat aku. udah ngantuk-ngantuk juga nih, Mbah. Udah mulai lemes. Lemas, iya. Tadi Dari tenaga. pasti merasakan. Saya kepanasan tadi Sebelum begitu kamu datang. ini datang, Kayak api, kayak berapi. semuanya Hmm. Wah, ngeri juga. Aduh, kok menular energinya. Jadi, Suaminya Mbak juga korbannya meninggal. laki-laki. Iya. ini pun laki-laki, kakaknya pula. Jadi ya wes, Ya tidak wes. mau diperpanjang. Betul. Betul, Udah paham tahu. saya. Terima kasih Om, Mbah. Mbak siapa nih? Dan Mbah Kum, Mbah Putri. aku, Iya. aku ini yo Putri. Mbah Putri. Ibunya Mbak Semi namanya siapa? Mbah Sinem. Mbak Sinem. Baik lah. Mbak kenal Mbak Sinem. Coba salim Mbak, Mbak Sinem. Keluarga Wes sing, sing kuat. Sebulan ini kita harus berterima kasih nang Saudi. Seduan rasa seduan. Malah sih kok katanya. Mbokmu iki aja ditinggal dhewean. Kasihan dia kalau malam geragapan iki lho. Jadi sudah sekarang menurut aku ini baktikan dirimu untuk orang tua. Karena kamu pun sekarang anakmu ya alhamdulillah sudah bisa bekerja. Mudah-mudahan dia itu bisa membawa dirinya dengan baik dan sayang sama ibunya yang memperjuangkannya. Ini berjuang. Iya. Mbak Paham. Sinem ini mau salim nih, Mbak Semi. heeh. Aku anakmu, Ya Allah. Semi. Iya Mi. Maju ada Mbak. Mbak Semi suruh maju kalau mau pelukan. Kan belum Mbak. Walah, ya Allah. Aku anakmu Dulu saya ke Mbak. Saudi Mbak Rana, saya tilap. Katanya mau tidur di rumah saya. Tapi saya nggak mau ya. Gimana ya Mbak ya? Mbak Tapi Semi. ki Mbak Semi. keluarga ki SKP. Iya. Ben gampang. Iya. Ya, sing sabar. Hidup itu untuk ibadah. Ya. Sing sabar. Ya. Mbak Sinem dulu tinggal di situ Jadi juga ya? Oh, ada ya. nanti tolong diajarkan doa-doa. Iya. Iya Mbak. Insya Allah. Ya, karena memang butuh tuntunan. Iya. Kalau suruh kali doa bisa ya? Mbak Semi ya udah. Jadi jadikan rumah kami menjadi rumah yang sehat, Insya Allah. rumah yang berkah. Amin. You know, memang berpengaruh apa-apa yang dimakan, apa-apa yang ditanam, itulah yang tumbuh. Iya. Iya benar.
sekalipun bukan kita. Ya. Karena kita tidak tahu pada saat sejarahnya rumah itu. Dan inilah yang terjadi. Iya, iya. Mbak Sumi refleks mijitin Mbak Sinem. Ismi dipijitin sama Mbak Sumi. Refleks kali itu. Saya nama Mbok ya Mbak ya. Ya, Panggilnya Mbok ya. karena dia sudah merasa sendiri. Gak ada orang tua, gak ada suami. Ya. Ya udah kalau gitu Mbak Sinem makasih ya. Ya. Udah nggak ada yang tanya lagi. Ya. Mbak ini kan mau balik lagi. Mbak baliknya ke Hongkong apa ke negara lain? Ke Hongkong. Ke Hongkong lagi. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Iya. Tapi boleh nggak dibalik ke Hongkong ini sementara waktu ini? Habiskan, Kontrak. yo, nanti rawat orang tuamu saja. Kalau habis kontrak nggak usah diperpanjang gitu Mbak. Loh, saya kira apa? Mau hanya mendapatkan kabar bahwasanya ibumu kenapa-napa. Mumpung ada kesempatan merawat ya Mbak ya. Kamu mau mendapatkan rezeki ini untuk ibumu, tapi setelah kamu dapat, apakah ini sesuai dengan keinginan ibumu? Tujuannya ingin Tidak. membahagiakan. Semakin tua orang tua, semakin ingin ditemani. Bahagianya itu kalau ditemani gitu ya. Pesanku, Benar. karena semakin tua orang tua, semakin ingin ditemani. Karena kecemasannya sangat tinggi. Iya. Maka dia butuh teman, tidak butuh duniawi. Setidaknya ada yang mau mendengarkan dia. Setidaknya ada suara di dekat dia. Suara orang-orang yang dia sayang. Ya. Iya Mbak. Tapi kalau dua kontrak itu boleh. Apa? Dua kontrak. Tanya aja 4 Mbak. tahun. Dia mau 2 kontrak boleh Dua nggak Mbak? kontrak boleh Mas. Sing penting ono sing cukup. Oh gitu. Kalau misalnya Kalau bisa dibatasi jangan terlalu lama. berarti harus menyelesaikan 4 tahun lagi Mbak. Dan bersihkan rumah barumu. Terus sebenarnya sama anak saya suruh jual gitu. Pindah aja dari situ. Oh, iya, Itu ambil. anak saya. Kalau Bisa. dijual, Hah? Boleh. Karena ada sesuatu yang terkubur di sana. tapi nanti kalau dijual lagi apa nggak ganggu yang mau Tapi beli? ibu saya nggak mau, harus di situ. Karena memang dibuatnya seperti itu. Karena kan dia besarnya di situ. Berarti kalau mau tetap di situ ya dibersihkan, Bersihkan ya dileburkan semua kekuatannya itu dihancurkan semua, Nah, biar iya. biar jangan ada energi yang Tidak membuat senang. rusak. Makanya kamu jangan lama-lama. Rawat dulu ibumu. Dengan Nanti kamu dapat gaji dari Tuhanmu. oh iya, amin. Lebih besar gajinya ya nak. Amin. Jadi jangan mengkhawatirkan masalah harta dunia ya Mbak. Kan takutnya kalau nggak kerja nanti gimana makannya gitu. Iya. Kan nggak punya sawah. Kamu Makan beli semua. akan ada jalannya kalau sudah dibicarakan dengan Tuhan. Ini surat istiqarah ya Mbak. Ya Tuhan, aku mau merawat ibuku, beri kemudahan. Gitu doanya. Nanti entah bagaimana caranya, tahu-tahu ada usaha. Gitu ya, amin. Nanti tidak perlu jauh-jauh, Nggak perlu khawatir juga ya Mbak. karena penyesalan itu di akhir. Karepe anaknya didol aku kan manggon ning ngendi. Aku perumahan. Tak. Perumahan. Tako awakmu, kowe gelem ora ditungoni awak karo anakmu ning omah. Ya gelem Gelem seneng apa ora? seneng. Seneng banget kok. Seneng. Seneng dek iki nyambut gawe adoh
Apa sing dekat dari rumah? Sing cedek kan rumah. Mbak lebih senang anaknya kerja jauh apa yang dekat? Iya, sik duwe tanggungan luwih. Sopo sing ditanggung? Anak iki Masih punya tanggung jawab, Memang- makanya harus kerja keras. Memang rezeki hanya ada di sana. Lah perkorone kowe iki tiba tekan bengi. Ping piro? Ora ono sing ngerti kowe tiba. Jangan sampai nanti terjadi hal jatuh lagi tidak bangun lagi. Itu yang ditakutkan. kula dikeplakne ping pindho. Nah, jangan sampai Dibanting. dia jatuh lagi tidak bangun lagi. Dorong ini lho. Duduk tiba-tiba didorong. Ada yang jatuh. Walah. Lek Dibanting. Lempar. Astagfirullahaladzim. Dia kelemparin lo benar. Dalam kondisi mata tak bisa melihat, ya Allah. Tega sekali itu setannya. Wah, gawat juga ya berarti. Memang. Bisa melempar. Lah itu semuanya habis kok. Iya berarti. Oh berarti buas itu. Buas. Makanya tadi awakmu terpancing Panas ya. arep ngamuk karo setan kuwi. Saya bilang ke situ. Aku ngene, iki kok wong iki wis krasa wis ngerti sapa sing teko iki. Aku ngono. Saya bilang nih hati panas nih, saya bilang. Iya, terus Karena Di kamu meja. aku tahu kamu marah dengan hal yang terjadi. Kejadian. Padahal kamu belum tak cerita no. Enggak. Di meja situ tadi sebelumnya. Ini hati saya mau panas nih, saya bilang. Dan itulah yang terjadi. Ya wis tak mulai. Iya, makasih makasih. ya Mbak. Aku tak balik. Mbak Sina mau pamit ini. Sing hati-hati. jangkung aku ya Mbak ya. Yang aku ngopeni anakku tuh jangkung ya Mbak ya. Jaga. Putu siapa sih ngopeni putumu? Allah yang akan menjaga setiap umatnya. Kalau dia menjaga ibadah. Iya, benar. Apa khairan bisa Mbak Suni mau saling Mbak Sina. Aku tak balik. Bukan semua. Cukup kok. Sekolahnya semoga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi mu'minina wal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wajih sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati afirin wa qul jal haqqu wa jahaqal batil tasya'u wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jikir. Astagfirullah baca. Baca. Astagfirullah baca. Astagfirullah. Ah ya baca terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Waduh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah al-akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai. Qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad laikum ya bani Adam la ta'budu syai'an yasfa syakimuna bil. Agak bah. Fangkalamu. Sabar. Allah Akbar. Sabar. Sabar dikit lagi, Mbak. Dikit lagi. Sabar. Allah. Fangkalamu. Udah selesai.
Alhamdulillah Mbak Semi sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa. Nah, berhubung Mbak Semi mungkin akan kesulitan kalau naik gentong, maka sekarang mandinya pakai ember. Sama saja sih, kan nanti diguyur air doa ya. Limbahnya tadi harus dituntun soalnya kan ininya tangga ya. Nah, sekarang waktunya mandi. Ya wes, cukup. Ya, alhamdulillah Mbak Semi sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal juga doa yang harus dizikirkan. Mbak Suni, apa kesan-kesannya setelah membawa ibunda tersayang kemari? Ya, saya senang banget bisa mengetahui semuanya, jadi biar nggak seujon sama orang gitu loh Mbak Ratna. Kata orang gini gitu. Memangnya selama ini yang terdengar dikerjain orang gitu ya katanya? Iya, ada yang ngerjain gini gitu. Jadi saya kepikiran terus siapa gitu loh. Sekarang udah tahu ya akar masalahnya dari mana. Iya, Tinggal pemulihan dari Mbak Semi, yang sabar ya Mbah. Nanti minum obat jus, obatnya enak kok, jus-jusan. Jus wortel, kelapa hijau sama daun sirih sama apel. Mbak Semi gimana perasaannya setelah tadi diobati? Tadi sakit diobati? Enggak tahu. Kayak apa sakitnya tadi? Banget. Yolah malah ketawa. Sampai Mbak tadi meneteskan air mata ya. Apa tadi yang Mbak rasakan saat megangin ibunya Ya, diobatin? terharu aja. Pengen deket. Lah ya. Pastilah Tadi Mbak. Mbaknya malah ketawa nih tadi. Ini sebagai anak yang selama ini kan jauh ya dari orang tua ya, pasti nggak tega lah lihat kayak gitu. Itu ya. Mbak, sekarang apa yang dirasakan? Badannya lebih enak apa lebih enteng apa gimana dibanding tadi? Ya ampun enteng. Ampun enteng, udah ringan ya Mbak ya. Mudah-mudahan nanti makin membaik ya kondisi matanya. Mungkin tidak bisa kembali sempurna tapi setidaknya ada cahaya yang bisa ditangkap gitu loh Mbak. Nggak peteng dedet gitu loh Mbak. Amin ya Mbak. Insya Allah sembuh Mbak ya. Optimis ya. Terus Mbak, bagian mana dari mediumisasi tadi yang paling berkesan? Ya sama nenek saya, karena saya dulu saya pergi ke Saudi, terus saya bilang aku mau tidur di rumahmu. Saya bilang iya. Mbak Terus, Sanem? Iya Mbak Sinem. Oh Mbak Sinem. Iya, terus saya tuh berangkat ke Saudi nggak bilang-bilang nggak mau saya, dia nangis gitu loh. Lah Jadi kenapa saya kok tilap. Walah. Tapi dia terasa mungkin dia mau nginep, mau perpisahan terakhir gitu loh Mbak. Terus seminggu gitu saya udah sampai Saudi tuh nenek saya itu meninggal Ya itu Allah. gitu loh. Itu ada Ada penyesalan firasat, ya. saya nyesel banget gitu. Tapi alhamdulillah tadi ditemukan ya meskipun Iya. beliau sudah di alam yang berbeda ya. Iya. Jadi harapan Mbak waktu itu supaya mbahnya nggak sedih Nggak gitu ya. sedih. Saya kalau mau pergi merantau itu nggak mau ada orang menangis di depan saya. Kayaknya kayak ngalang-ngalangin saya mau pergi gitu loh. Malah. Jadi saya tilap. Dan ternyata tadi datang yang memberi Iya. nasihat ya. Iya. Ini nggak nyangka. Kalau Mbak Sami apa? Mbak Semi? Mbak Semi tadi kan komunikasi dengan Mbak Sidem. Gimana perasaannya? Mbak netes air mata. Mbak dekat sama Mbak Sinem. Iya deket banget. Waktu Mbak Sinem meninggal itu Mbak yang merawat. Mbak Semi yang merawat. Kali adik gua. Sakit apa? Enggak tahu saya. Sakit lagi Jantung. Sesak napas. Oh jangan. watuk jantung. Semoga Mbak Sinem di sana mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, diampuni dosa-dosanya, terus diterima amal ibadahnya. Ya, baik Panglima, apa yang disampaikan untuk kisah atau kasusnya Mbak Semi ini? Ya, kita memang sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa atas qadarullah yang telah diberikan kepada kita. Tapi bagaimana caranya kita terus bersabar, berikhtiar, itu sebagai manusia yang bisa kita lakukan. Jangan putus asa dari rahmat Allah,
mungkin ada hal baik yang ingin Allah berikan kepada kita yang mungkin kita belum merasakan atau mungkin kita belum mengetahui. Tapi berprasangka baik turut terhadap Allah agar Allah memberikan rahmat dan hidayahnya di sepanjang kehidupan kita sampai akhirnya kita nanti berpulang kepadanya. Karena kita hidup di dunia ini memang akan menuju ke akhirat, dan yang paling beriman, yang paling bisa bersabar dan ikhlas atas apa yang telah Tuhan takdirkan terhadap kita, insya Allah mendapatkan ridhonya, dan kita nanti akhirnya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ya, terus satu lagi Panglima, tadi kan Mbah Sinem memberikan nasihat bahwa rumah itu harus dibersihkan. Nah, saya sampaikan ke Mbak Suni, gimana apa sekalian mau dibersihkan, tapi kalau mau dibersihkan kalau bisa saat ini supaya bisa dibawa pulang. Terus beliau menyetujui. Terus tadi sudah dibuatkan air doa untuk disiramkan di rumahnya. Nanti tolong dikirim videonya ya waktu nyiram rumah ya. Semoga tuntas gitu, jadi Mbah juga dibersihin, rumahnya juga sinkron gitu, jadi semuanya bisa bersih dan tenang, nyaman nanti. Gitu ya Mbak. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di bawah lagi Pak. Saya Mbak, sabar Mbak. Jadi Mbak Semi mau pulang, ini harus digandeng ini. Soalnya kan nggak lihat jalan. Sandalnya di depan situ Mbak. Mbak, sabar ya. Mbak ini loh aku gandeng kok. Sandalnya sana Mbak. Sini aja Mbak, yang luas. Sini. Saya Mbak, sabar ya. Nah. Kak. Ini jalannya turun Mbak, hati-hati turun. Iya. Turun. Lagi. Nganak. Nganak dikit. Mobilnya mana situ ya? Mbaknya depan apa belakang? Belakang sana Mbak. Oh belakang kan sudah sana. Oh iya. Ya kan belakang satu bisa nyampe. Nanti ya Mbak, satu mas, harganya luasan aja. Assalamualaikum pemirsa, saya mau menyiramkan air doa dari Panglima Langit ke rumah saya. Semoga setelah disiram rumah saya bersih dari gangguan gaib. Alhamdulillah sudah selesai penyiraman. Sebelum disiram rumah saya rasanya panas ungkep. Setelah disiram saya merasakan adem, nggak ungkep lagi. Terus ibu saya bilang katanya kakinya lebih ringan. Terus waktu penyiraman di belakang rumah di pohon itu saya merasakan merinding banget. Terima kasih Panglima Langit dan tim Mata Langit, sukses selalu. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini keluarga saya
sehat selalu dan terhindar dari gangguan gaib. Terima kasih.